Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Gimana hari ini, baik? Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau memimpin doanya, ketua Saya, kelas? Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, karena kita udah berdoa, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Penny hadir? Hadir, Bu. Rusmini? Hadir, Bu. Chandra? Hadir, Bu. Rita? Hadir, Bu. Hilmi? Hadir. Baik, hadir semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, kita langsung saja ke materinya hari ini. Apakah ada yang tahu materi kita hari ini apa? Tidak tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Materi kita hari ini adalah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, kita udah sering dengar ya hak asasi manusia di medsos, media lain-lainnya. Nah, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus kita hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, hak asasi manusia itu kita dapat sejak lahir. Yang kedua, kewajiban asasi manusia. Kewajiban adalah sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Selanjutnya, kita akan mengadakan tanya jawab. Pertanyaan pertama, mengapa hak asasi manusia sangat penting? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Rusmini. Hak penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Ya, benar sekali. Yang kedua, hak asasi apa saja yang dimiliki manusia? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Mega. Hak yang dimiliki oleh manusia yang pertama itu adalah hak untuk hidup, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mengadakan perjanjian, dan hak untuk mengadakan aktivitas jual beli. Berarti banyak sekali hak-hak yang kita dapat ya. Yang ketiga, sebutkan pelanggaran hak asasi manusia. Manusia apa saja yang ada di sekolah? Saya, Bu. Lihat ini. Pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekolah yaitu seperti siswa melakukan tawuran antara pelajar, baik siswa antar kelas maupun siswa antar sekolah. Sesama siswa melakukan perundangan atau bully, baik secara fisik maupun mental. Mati dan menghargai guru, Bu. Ya, benar sekali. Pertanyaan terakhir ya, sebutkan upaya apa saja dalam penegakan hak asasi manusia di sekolah. Ya, Chandra? Saya, Bu, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, tidak menjauhi ataupun menghina teman yang disabilitas, tetap menghormati dan tidak menghina guru yang disabilitas, menghormati teman dengan agama yang berbeda, serta membela teman yang dirundung atau dibully. Itu ya upaya kita dalam penegakan HAM di sekolah. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Ada substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hak asasi melakukan Ibadah menurut keyakinan masing-masing. Yang kedua, hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang. Yang ketiga, hak bebas dari pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada hak pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, Hak kebebasan manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini ada hak menikmati hak asasi tanpa pembatasan dan belenggu, hak manusia bergaul satu sama lain, dan hak dilahirkan merdeka. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada hak mengeluarkan pendapat, hak perwakilan, dan hak berkumpul dan mengadakan rapat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini terdapat hak setiap warga memiliki kebebasan hak pilih, hak jaminan sosial, dan hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. kesehatan. Baik, selanjutnya. Nah, penyebab atau faktor pelanggaran hak asasi manusia ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang internal, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Baik yang eksternalnya, faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM.
Jadi ini bukan dari dalam diri, namun dari luar diri manusia. Baik, selanjutnya ada banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ibu akan menjelaskan sedikit kasus-kasus yang ada. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini terdapat 24 orang tewas, 36 terluka dan 19 orang luka ringan. Setelah itu, penculikan aktivitas pada 1997. Dalam kasus ini terdapat 23 orang dinyatakan hilang. Selanjutnya, upaya penegakan HAM asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM ada 3, yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang kedua pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga pembentukan pengadilan HAM. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan kuis atau tugas kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 2, jadi ada yang 11 orang dan ada 10 orang. Baik, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Bila ada pertanyaan, anak-anak bisa menanyakan kepada Ibu. Baik, karena waktunya sudah berlalu 15 menit, Ibu akan menanyakan salah satu kelompok satu saja yang membahas soal yang sudah dikerjakan. Baik, bisa kelompok 1 dimulai. Hak asasi manusia Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pentingnya penegakan HAM di Indonesia. Penegakan HAM penting dilakukan di Indonesia karena dengan ditegakkan HAM, ini merupakan bentuk dari tindakan preventif terhadap banyaknya penyimpangan segala bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat. Terima kasih, Bu. Ya, bagus banget dari kelompok 1. Kelompok 2. Saya Bu. Ya, kelompok 2. Baik, saya akan Menjawab pertanyaan dari nomor 1 dan 2. Yang pertama itu, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini seperti itu. Baik, karena kelompok 1 dan 2-nya sudah menjawab pertanyaan dari tugas kelompok, sebelum Ibu menutup dan menyimpulkan hasil materi dan tugas kelompok kita, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya, Chandra. apakah HAM itu bisa dicabut Bu? Baik, pertanyaan bagus. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasannya. Hak tidak bisa dicabut kecuali untuk hak tertentu yang bersifat relatif. Apakah bisa diterima? Bisa Bu, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak Bu, udah cukup. Baik, Ibu akan menyimpulkan dulu materi kita hari ini ya. HAM berperan penting untuk mengatur hak kehidupan kita dari yang paling dasar dan utama, yakni hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak berpikir dan berpendapat. Adanya HAM sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga dirinya. Sekian yang Ibu bisa sampaikan. Sebelum kita menutup materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa bukunya dibaca ya. Kita akan lanjutkan materinya minggu depan. Terima Ya kasih. Bu, terima